Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rojali dalam podcast horor keramat. Seperti biasa, pada malam hari ini saya ingin membawakan cerita horor untuk menemani istirahat teman-teman setia channel ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah klik video podcast ini. Semoga melimpah rizki dan selalu diberikan kesehatan. Video ini belum seizin penulis saya buat, jadi sekalian saya mohon izin kepada penulis untuk membawakan cerita beliau ini dalam channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis untuk izin yang telah berikan. Cerita kali ini saya dapatkan di grup Facebook Cerita Horor Indonesia dari sebuah akun Facebook yang bernama Revi Hendrawan. Judul kisahnya adalah Cerita Penguasa Pantai Selatan. Penasaran? Oke, kita matikan lampu dan mulai kisahnya. Ini versi saya, Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Sering juga disebut sebagai Nyai Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul. Adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, yaitu Samudra Hindia, dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Meskipun beberapa kalangan sebenarnya kedua berbeda. Ini kisah-kisah misteri yang berkembang di sekitar Pulau Jawa dan Bali. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu dirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer yang dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa, Nyai Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai Eyang. Dalam wujud sejenis putri duyung, ia disebut sebagai Nyai Blorong. Bagaimana cerita asal-usul Nyi Roro Kidul? Banyak versi tentang Roro Kidul. Konon ceritanya, Jawa Barat pernah diperintah oleh seorang raja yang sangat berkuasa, yakni Prabu Siliwangi. Dia adalah seorang raja yang sangat terkenal serta bijaksana. Ia memiliki seorang permaisuri yang cantik serta beberapa orang selir. Pada suatu hari, sang permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kehadiran bayi kecil ini membuat mereka sangat bahagia. Tapi hal ini ternyata tidak disukai oleh para selir raja lainnya. Apalagi bayi itu tumbuh menjadi besar dan wajahnya lebih cantik daripada ibunya. Bayi tersebut diberi nama Putri Lorakadita, yang kelak akan menjadi ahli waris dari tahta kerajaan ayahnya. Oleh karena itu, raja sangat mencintainya dan mengasihi Putri Lorakadita. Sementara itu, para selir yang berusaha untuk menyingkirkan Putri Lorakadita membuat suatu persekongkolan
mereka menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan kehidupan permaisuri beserta putrinya yang cantik itu. Akhirnya kuasa jahat dari ilmu hitam itu telah membuat wajah permaisuri dan putrinya menjadi sangat buruk serta tubuh mereka menjadi berbau busuk. Karena keadaannya yang sangat mengerikan, maka sang raja memerintahkan permaisuri dan putrinya untuk meninggalkan istana. Alasannya kalau dibiarkan mereka tetap tinggal di istana akan membawa bencana bagi seluruh kerajaan. Selanjutnya, dengan terpaksa permaisuri dan putri pergi dari istana dan berkelana tak tentu arah di dalam hutan. Mereka pun menyusuri jalan-jalan sepi agar tidak bertemu dengan orang lain. Tanpa disadari, mereka menuju ke arah selatan. Penderitaan mereka sangat berat dan tidak tertahankan. Sampai akhirnya sang permaisuri meninggal dunia dalam perjalanan pengembaraannya. Tinggallah putri Larakadita seorang diri. Dalam keadaan putus asa, ia terus mengembara dan mengalami banyak penderitaan tanpa seorang pun yang menghiburnya. Pada suatu hari karena terlalu lapar dan lelah, ia jatuh pingsan. Ketika sadar kembali, ia mendengar suara deburan ombak dari arah selatan. Suara ini membangkitkan semangatnya untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Lalu ia berjalan terus ke arah suara tersebut dan mendapati suatu pemandangan yang sangat indah. Suatu lautan yang luas dengan ombak-ombak besar yang menerjang batu karang di pantai. Duduklah putri Larakadita dan beristirahat di salah satu batu karang tersebut. Kini tempat duduk itu dinamakan Karang Hawu dan menjadi objek wisata yang terkenal. Berlokasi sekitar 8 km di sebelah barat Ratu Kidul, Inna Samudra Beach. Pada saat duduk di atas batu karang itu, ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, putri mendapatkan petunjuk bahwa keadaan dan kecantikannya dapat dipulihkan bila ia membersihkan dirinya dengan melompat ke laut dan menenggelamkan diri. Setelah terjaga, ia pun berdiri di pinggir batu karang dan melompat ke dalam laut. Ternyata tubuhnya pulih dan wajahnya pun kembali cantik. Sejak saat itulah ia menjadi ratu di laut tersebut dan memerintah bagian selatan Pulau Jawa. Rupanya sejak saat itu pula ia bergelar Nyi Roro Kidul, yakni Ratu Laut Selatan. Sebagian besar masyarakat di daerah Pelabuhan Ratu sampai saat ini masih percaya dan akan kuasa yang memerintah di Laut Selatan ini. Maka untuk memperingati hal itu, tanggal 6 April ditetapkan sebagai Hari Nelayan bagi masyarakat kota Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dalam perayaannya selalu dilaksanakan kegiatan pesta laut atau labuh saji. Tujuannya untuk memohon agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kemakmuran. Berkaitan dengan legenda serta kepercayaan dari sebagian masyarakat itulah, maka Samudra Beach Hotel Pelabuhan Ratu menyediakan sebuah ruangan khusus sebagai gambaran dari legenda Nyai Roro Kidul. Nomor hotel yang dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul adalah nomor 308. Ya, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada malam hari ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita barusan? Apakah kalian percaya dengan makhluk yang sering kita sebut sebagai Nyi Roro Kidul, atau kalian begitu menghormati dan percaya? Berikan ya tanggapan kalian di kolom komentar. Semoga menghibur dan bisa menjadi teman istirahat kalian pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan cerita. Untuk penulis Bang Revi Hendrawan, semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah sehingga dapat membagikan pengalaman-pengalaman atau cerita horornya yang lain. Jika teman-teman ada pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirim ke sini ya biar kami buatkan video seperti ini. Email kami cantumkan di deskripsi. Saya Rojali pamit undur diri, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.